Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan nama dari alkana. Nah, yang pertama, contoh pertama di sini adalah contoh dari rantai alkana yang lurus atau tidak bercabang. Nah, untuk penamaan rantai lurus itu mengikuti pola diawali dengan huruf N, kemudian diikuti dengan nama rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang dari senyawa ini adalah ini. Kemudian kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya adalah N-pentana. N karena dia lurus, kemudian pentana karena J-nya ada 5. Jadi namanya adalah N-pentana. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, di sini senyawa ini termasuk dalam rantai karbon yang bercabang. Nah, langkah pertama untuk menentukan rantai alkana yang bercabang adalah menentukan rantai induk. Nah, rantai induknya ini, rantai induknya adalah pentana. Kemudian setelah menentukan rantai induk, kita akan melakukan penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi penomoran kita mulai dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan cabang. Nah, cabang di sini hanya ada satu, yaitu CH3 yang terletak di nomor 2. Jadi namanya adalah 2-metil. Kemudian kita susun menurut pola penamaan, yaitu nomor cabang, nama cabang, dan rantai induk. Nomor cabangnya 2, nama cabang metil, kemudian nama rantai induk adalah pentana. Jadi nama keseluruhannya adalah 2-metil pentana. Kemudian kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, ini termasuk ke dalam contoh alkana yang bercabang atau tak lurus. Nah, sama seperti sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan rantai induk atau rantai terpanjang. Nah, jadi ini adalah rantai terpanjangnya. Namanya adalah pentana karena ada 5 buah C. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi dimulai dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian menentukan cabang. Cabangnya di sini ada 2. Yang pertama yaitu 3-metil di atas, kemudian 3-metil di bawah. Jadi namanya adalah 3,3 dimetil karena ada 2 buah senyawa yang sama. Kemudian mengikuti pola penamaan, nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Nomor cabangnya tadi 3 dan 3, kemudian nama cabangnya adalah metil dan metil. Jadi karena sama, jadi kita gabung jadi 3,3 dimetil. Kemudian diikuti dengan nama rantai induk atau rantai terpanjang, yaitu pentana. Jadi nama keseluruhannya adalah 3,3 dimetil pentana. Kemudian selanjutnya, nah ini juga termasuk ke dalam contoh rantai yang
tak lurus atau bercabang. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu rantai yang terpanjang yang menjadi induk. Nah, ini yang termasuk ke dalam rantai induk yang terpanjang. Namanya adalah heptana karena ada 7 buah C rantai. Kemudian setelah memberi rantai induk, kita tentukan nomor dimulai yang paling dekat dengan cabang, yaitu dimulai dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita tentukan cabangnya, itu ada CH3, kemudian ada CH3 juga. CH3 yang pertama ada di nomor 3, kemudian CH3 yang kedua di nomor 2, kemudian kita gabungkan jadi 2,3 dimetil karena ada 2 metil yang sama yang terletak di nomor 2 dan 3. Kemudian cabang kedua yaitu CH2CH3 yaitu etil di nomor 3. Kemudian kita beri nama sesuai dengan pola nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Jadi nama keseluruhannya adalah 3 etil karena etil di nomor 3, kemudian 2,3 dimetil karena ada 2 buah metil di nomor 2 dan 3, kemudian diikuti dengan nama rantai induk heptana. Jadi namanya 3 etil 2,3 dimetil heptana. Kemudian kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam rantai yang bercabang. Sama seperti sebelumnya, kita tentukan rantai induk atau rantai yang terpanjang. Jadi ini termasuk ke dalam rantai terpanjangnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nama rantai induknya adalah nonana. Dan kemudian lakukan penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi kita beri nomor dari arah kiri karena yang paling dekat dengan cabang. Jadi namanya adalah, jadi nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita tentukan cabangnya. Cabang pertama ada CH3, kemudian cabang kedua ada CH3 juga, tapi berbeda nomor. Nah, jadi kita gabungkan 2,3 dimetil, ada metil di nomor 2 dan 3, jadi digabung 2,3 dimetil. Kemudian cabang kedua adalah ada CH3 dan CH3, kalau digabung jadi C3H7, namanya adalah isopropil. Nah, isopropil berarti ada cabang yang bercabang. Nah, isopropil ada di nomor 5. Kemudian kita lakukan penamaan sesuai dengan pola. Jadi namanya adalah 2, dimetil 5 isopropil nonana. Jadi untuk pengurutan namanya sesuai dengan abjad karena berbeda jenis dari gugus cabang. Kita lihat di sini cabang pertama metil karena huruf abjad M lebih dahulu dari P, yaitu propil. Jadi yang didahulukan adalah metil dulu baru propil. Nah, jadi namanya adalah 2,3 dimetil 5 isopropil.